Berikut adalah tampilan username. Kita akan memasukkan nama username-nya, password-nya, nama lengkapnya, masukkan alamat dan nomor telepon, juga status registrasi. Di sini ada sales dan supervisor, itu karena website ini akan diakses atau dikelola oleh sales dan supervisor. Lanjut, kita registrasi. Setelah itu, setelah berhasil registrasi, kita login dengan username dan password yang telah kita buat tadi. Dan ini adalah tampilan berandanya. Memang belum begitu responsif atau kompleks karena kita lebih menuju ke CRUD-nya ya Pak, fungsional dari CRUD-nya. Dan ini ada beberapa menu atau beberapa list menunya. Ada input data sales, data customer, data promo, data service, dan data transaksinya. Setelah itu kita lanjut ke input data sales. Data sales ini dibuka atau diakses oleh sales sendiri. Misal sales mempunyai customer, dia akan menginput namanya terlebih dahulu. Misalkan ID salesnya itu dimasukkan, terus nama salesnya, nomor telepon salesnya, terus dilanjut email di dan service yang telah sales berhasil terjual atau berhasil tersana. Setelah itu kita submit. Setelah selesai di submit, kita akan melihat data yang telah kita submit atau kita buat itu ada di data. Di dalam data ini juga kita mempunyai beberapa fungsional, ada edit dan hapus, juga ada search. Misal kita mau mencari sebuah data, semisal kita mau cari satu data Arista, dan itu akan muncul. Setelah itu kita semisal mau edit, itu bisa diedit dengan mengganti nama sales, alamat, nomor telepon, dan data yang lainnya. Setelah selesai semua diubah, itu akan masuk lagi ke database-nya, database sales-nya, dan sudah berhasil terganti. Setelah itu, semisal kita mau menghapus, itu sudah bisa dihapus. Next, ke data customer, sama seperti yang sebelumnya. Ini berfungsi untuk data customer yang berhasil kita raih atau dapatkan. Semisal ID customer-nya SB008, nama customer, alamat customer, nomor telepon customer, email customer, dan ada nick customer-nya. Setelah selesai, submit dan masuk ke bagian data. Sama seperti yang saya tadi, di sini juga ada fitur search, edit, dan hapus. Lanjut ke data promo. Data promo ini karena bisnis mempunyai beberapa promo, jadi kita mengadakan adanya input data promo. Di sini ada ID, nama promo, layanan, periode, dan sumber promo. Nama promo ada di sini, layanan juga, periodenya, dan sumber promo. Kita ambil dari platform atau dari Instagram, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Setelah berhasil input, akan memberikan database yang bisa saya lihat ada sama seperti ada fitur setting, dari ID, yang hapus, dan seterusnya. Setelah itu ada dari service. Data service itu ada nama layanan, jenis layanan, dan tempat yang lain. Seperti yang ada di net, kita ambil ada beberapa service yang ada di net. Setelah
transaksi mungkin akan dijelaskan. Lalu yang terakhir ini ada data transaksi. Data transaksi juga ada ID, ada nama customer, ada alamat, ada nomor telepon, ada email, ada tanggal pembayaran. Jadi gunanya data transaksi ini itu untuk mengetahui kapan tanggal pembayaran yang dilakukan oleh customer terhadap yang akan dibayar ini. Nah, yang selanjutnya ada data sama seperti sebelumnya. Jadi memiliki tampilan data, ada edit, ada hapus, ada search. Jadi diubah maka data juga akan berubah. Mungkin ini saya juga bakal jelasin soal ID-nya. Kalau ada ID di sini itu berfungsi untuk mengetahui beberapa nama yang mungkin akan bisa untuk membedakan, misalkan ada beberapa nama yang sama seperti Asep, misalkan ada beberapa nama Asep. Nah, kan itu kan bisa bukan namanya, kalau kita cari satu di database yang nanti bisa kita buat ID untuk memudahkan cari data dari customer nanti. Mungkin aja Pak untuk presentasi ini buat sejauh ini selama 1 tahun. Jika ada kekurangan atau mungkin ada saran dari Bapak bisa lebih memperbaiki tampilan kita atau ada Pak. Kasih izin ya, mungkin yang pertama mau menanggapi dulu dengan apa yang sudah ditampilkan tadi yang dipresentasikan. Kalau dilihat dari secara general fungsi digitalisasi itu sudah masuk ya, dalam artian harapan awal yang tujuan utama proyek ini adalah digitalisasi data, begitu ya. Jadi yang tadi akhirnya dibuatkan dalam database. Cara penginputan juga kelihatannya memang user friendly, hasilnya nggak aneh-aneh, terus kan namanya poin-poin inputannya juga sudah cukup. Jadi ada nama, kemudian apa namanya tanggal lahir, ada tanggalnya gitu. Jadi juga tanggalnya muncul pop up. Kita bisa pilih tanggal, kemudian ada namanya. Data udah cukup lengkap. Ada lagi bang halaman dalam itu. Nah, secara fungsi manajemen data pun juga sudah cukup baik, dalam artian ketika kita sudah menginputkan data itu masih bisa di manage, bisa dihapus, bisa diedit, pokoknya bisa diubah. Itu juga fungsi yang cukup baik dalam digitalisasi. Terus juga cukup mewakili. Ya, balik lagi secara fungsi utama ini sudah cukup lah. Kan datanya juga rapi, datanya juga ya terus rapi lah. Ini kan baru simulasi aja, baru 3 atau 4. Ya, fitur itu juga istilahnya cukup baik mencari data. Tadi yang ID, ya ID sudah yang bisa hadir salah satu kontribusi. Ya, overall bagus. Cuma mungkin itu lanjut ke pertanyaan. Ini kan ada beberapa inputan data, inputan kategori data lah. Dan tadi di bahwa ada ID yang mungkin itu akan menjadi kode unik untuk menghubungkan semuanya dalam layar. Apakah di aplikasi atau di ini ada data secara keseluruhan yang memang bisa menampilkan semua poin? Ini kan kita lihat untuk data di data sel ya cuma untuk data inputan di data sel, bukan data customer, itu data promo, itu data promo. Nah, ada nggak database yang istilahnya ketika kita buka
itu salesnya ini, customernya ini, promonya pakai ini, data service-nya pakai ini, dan transaksinya tanggal sekian. Ada nggak itu? Kayak dikumpulin Yes. izin Bapak, pengumpulan data semuanya ya, penghubung semuanya itu belum dibuka. Cuman mungkin kami bisa membuatnya jika Bapak memerlukan itu. Oke, karena tadi yang kamu bilang dalam artian ada satu ID unit yang tadi menggunakan yang lain kan. Jadi itu bisa digunakan dalam artian saya nyari satu ID, saya satu ID itu data dari sales A. Ini tuh customernya namanya sales A. Dan pernah promo yang mana kayak gitu sih. Ya mungkin itu juga bisa jadi apa namanya lengkap semua data yang dimiliki ini gitu. Jadi nanti semuanya terhubung. Seperti itu sih. Terus yang kedua tadi ada dua kategori satu lagi supervisor. Ya betul. Nah, apakah kedua user itu memiliki akses yang sama atau berbeda? Bagian penginputan. Jadi untuk di supervisor itu nggak ada semua input data. Jadi di supervisor ini cuman Cuma untuk create, iya. Oh, oke. Jadi supervisor itu hanya untuk melihat datanya saja, tidak bisa edit, tidak bisa input. Iya, Pak. Oh, oke. Jadi di sini akses yang sepenuhnya bisa merubah data adalah si Sales. Sedangkan supervisor dalam artian dia benar-benar memantau data Monitoring, yang dibuat monitoring. jadi ya. Oke. Nah, berarti kalau itu hanya aksesnya saja yang berbeda, tapi tampilan sama begitu. Yang di saat men-klik data di usernya supervisor itu akan sama tanpa klik data di hanya saja ada fitur edit atau hapus, betul? Ya, betul, Pak. Coba. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ini. Itu pasti ada ya. Karena itu berarti begini, dua akses yang berbeda, yang namanya nama A, nama B, gitu kan. Berarti harus punya dua apa namanya, ya dua kekuatan yang beda lah gitu kan. Ya tadi kan bahwa bisa berubah data, ya karena tidak hanya saya. Pokoknya sudah hanya dia hanya memantau saja. Pada saat ada akses berarti kemunculan si data, apakah mau hapus, edit atau input itu tidak ada. Ya, poin kedua ya. Nah, terus poin ketiga, pertanyaan ketiga, user A, seperti di akan A, user B, user B. Apakah sudah diinput dan apakah data yang ditampilkan itu sama atau berbeda? Kalau misalkan yang website sekarang itu masih sama Pak, mungkin nanti fungsional bisa diubah lagi. Kalau misalkan masing-masing kelasnya memiliki username yang berbeda, itu maka data-data yang mereka punya itu masing-masing semuanya sama. Nah itu dia. Oke, nah itu tadi ketika kita berbicara data atau username self lah ya berbeda atau C. Ya. Tapi kita itu punya database yang berbeda, punya data prospek yang berbeda lah. Iya. Membuka data ternyata muncul self ya mungkin bisa diedit sama dia atau dihapus. Iya, Nah, itu. Fungsi itu mungkin yang diperlukan nanti ketika kalian di username A, B, dan C. Ya. Satu lagi, itu ya. Lain halnya dengan supervisor. Kalau
membuka semua data sel. Nah, siapapun user supervisor-nya, misalnya supervisor A, supervisor B, C, dia harus semua data ada. Walaupun misalnya tadi punya data Iya. divisi lah. Itu berarti berapa tadi? Tiga. Ada satu lagi deh yang aku note dari di mana aja. Nah, tampilannya kosong kan. Nah, yang namanya edit itu adalah merubah data. Ketika kalian membuka seharusnya yang di kotak-kotak isian ini adalah data yang kalian edit. Misal, ID-nya nama salesnya yang sebelumnya siapa? Kan sales A. Yang nomor teleponnya berapa? Iya. Nah, kalian edit, update lah ke datanya. Ya, namanya datanya ada. Ya. Benar nggak? Iya. Iya, Pak. Gitu. Itu juga satu note terkait dengan fitur edit. Ya, kalau hapus mah ya hapus, tinggal hapus. Kalau new data ya pasti data kosong kita isi. Nah, ini fitur edit nih. Yang muncul edit, ya lo datanya semua hapus dengan data yang lama. Nah, itu nanti. Iya, jadi ada jejaknya gitu ya, Pak. Jejak betul, jejak yang nah itu entah itu dari pelajaran kalau aku adalah kalau memang secara fungsional general tadi ya fungsi yang kalian hasilkan ini sudah mewakili dan data kemudian datanya juga manage bisa diedit bisa dihapus kemudian ada sebagian user registrasi dulu terus kemudian ketika kita masukin data ada bahwa data berhasil disimpan kemudian data berhasil disimpan kemudian yang ada pemilihan tanggal disimpan semua yang secara fungsional itu semuanya ya sudah mewakili sebetulnya oke. Iya. Saat nanti akan mengarah ke sana walaupun mungkin tidak tahun ini mungkin dari ini akan mengarah ke sana karena ketika kita berhubungan dengan dunia user ya kebutuhan user tadi mungkin ya 5 poin tadi lah jadi catatan kedepannya apakah itu bisa diakomodir atau tidak ya itu silahkan kita sudah paham konteksnya ya tadi untuk membuat digitalisasi data ini apa sih umumnya oleh orang-orang di dunia usaha di mana yang berhubungan dengan perspektif database itu sih kalau dari aku. Oh ya, kami juga mau menunjukkan beberapa ini Pak satu hal lagi Pak. Oke, boleh. Mungkin tadi di situ kita bisa menampilkan tampilan nggak hanya di Windows, nggak hanya di desktop, di gadget ya. Yang mungkin ini sudah bisa dibuka di Google Chrome. Oke. Tadi nggak ditelepon tadi. Iya. Ya. Bagus. Nah, ada tampilan. Ya ini apa ya namanya? Duh, saya lupa. Konsepnya apa sih namanya yang kayak gitu tuh? Fleksibilitas ya? Iya, responsif. Apa? Responsibilitas. Iya, bisa bukan bahasa Inggris. Jadi fleksibel bisa di desktop ada di file. Iya, lupa tadi yang logo ya. Tadi balik lagi terkait dengan logo itu yaitu istilahnya brand itu kan identitas ya. Nah, kita belajar ini ya. Dulu enaknya mana nih walaupun sebenarnya ya ini bisa ditampilkan. Cuman kalau kita lihat dari tampilan menu desktop kan dia memanjang itu sampai data kalau sampai ujung ini belum tadi yang aku bilang yang turun. Tapi kalau kalian mencatatkan kan itu ada pembahasan ya kalau kan konsepnya di tengah. Nah kalau kita ke tengah belum berikan oh itu beda itu
yang di atas tuh, logo yang di atas tuh, nah, logo yang login di apa tuh, di website apa Ini. namanya, yang atas kiri itu yang di website login. Nah, itu juga bisa disamain aja sama yang di Snapchat, yang logonya aja tuh, Iya ya. jadi sederhana. Oke. Ya itu balik lagi kalau kaitannya dengan identitas dari sisi user atau dari sisi perusahaan yang kalian apa namanya kerjasamakan atau memang sekarang istilahnya itu benar-benar sesuai dengan ketentuan mereka. Kalau nanti kedepannya kalian punya project untuk membuat sistem dari sebuah perusahaan, aku rasa terus ya. Sepertinya terkendala jaringan sih, Pak. Gitu. Cuma kalau misalkan dari segi tampilan, mungkin karena emang kita dari segi apa ya, dari segi materi juga kan baru sampai create ya, Pak ya, create di lab kita juga belum terlalu terjun segitu jauhnya kepada UI UX desainnya gitu. Jadi kita masih berusaha untuk improve gitu loh, Pak, masalah dari desain webnya sendiri, terus secara fungsional yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, mungkin itu sih, Pak. Baru segitu aja. Oke, sip, aman-aman. Intinya sih tadi benar Oke. secara fungsionalnya udah cukup mewakili karena memang itu yang dibutuhkan. Gitu. Fungsinya udah pas. Oke, mungkin ada feedback atau tambahan lain? Itu sih paling cukup dari aku. Itu aja. Oke, kalau gitu mungkin karena teman-teman juga terkendala jaringan ya, Pak ya. Jadi saya mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Maaf saya juga telat karena baru pulang kerja juga. Jadinya tidak bisa join dari awal. Iya, lembur. Oke, terima kasih banyak ya, Pak. Ya, itu sama-sama. Halo, Pak. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja. Oke, terima kasih banyak ya, Pak. Tuh, sama-sama. Oke.